Perkenalkan, nama aku Devinta Amanti Putri, biasa dipanggil Devinta. Aku dari bidang Bintek. Halo guys, kenalin nama aku Hikmah Maulida, biasa dipanggil Hikmah, aku dari bidang Litbang. Halo guys, kenalin nama aku Maila, aku dari bidang Diksas. Ngomong-ngomong nih, kan sekarang udah malam ya. Malam enaknya kita ngapain ya? Ngapain ya? Kalau malam tuh cocoknya kita nonton film gak sih? Bener banget, apalagi cuacanya tuh dingin kak, enak banget buat Iya nonton. kan? Sambil makan cemilan-cemilan gitu gak sih? Iya, bener bener banget. nih, dan sudah ada ini buat Wah. kita. Syahdu banget nih, Yes. sambil kita nonton film, ya nggak sih? Bener banget kak. Ngomong-ngomong tentang film, kita mau nonton film apa kak? Apa ya? Mungkin Kak Devinta ada rekomendasi? Apa ya? Aku tuh pernah lihat film, tapi lupa nih lewat di FYP gitu. Apa ya? Ada bumi-buminya gitu, kalian tahu gak sih? Bumi Bumi gitu loh. Bumi manusia bukan? Iya, itu yang main Iqbal Ramadan itu loh. Oh, Iqbal. Tahu banget, tahu Aku banget, tuh sumpah. belum sempet nonton sih. Aku juga belum sih. ya. Gimana kalau hari ini kita nonton itu aja? Oke. Bener Ya, banget. boleh. Setuju. boleh. Setuju sih. Setuju banget kan? Sebelum aku mulai, aku mau tanya nih ke kalian. Apa kalian udah pernah nonton film ini sebelumnya? Kalau dari kita belum ya, Belum sih kak, Belum. Oke, kalau gitu langsung aja kita nonton cuplikan film Bumi Manusia. Let's go. Analis Melema. Mingke, Mingke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Tapi dia dari Siswa segi HBS. kayak kamera dan Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Jadi bagus Budi. banget nggak sih? Iya sih. Hah? Buat. Tapi kayak Dasar bocah Sinematografinya ikan. juga bagus. sumpah sih. Ibu Aktingnya keren. Lucu banget. Aku gak gelem tadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Sumpah. Kasihan gitu perempuan-perempuan Belanda itu an. Malu mereka atas Bakal aku kecantikan. di situ sih kayaknya udah, aduh, nggak kuat sih, serius. Kuat sih. Mas, Kan kita hidup di zaman Zaman yang modern Wis, sih, gak modern cuma yang udah serba enak. Tapi elek Iya emang kan? iso. Gumantung caranya. Ini bener-bener nggak expect banget sih kalau semisal Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. bener Tidak kita dulu diperintah. ditindas banget Tidak juga Tindas banget ya kan? Tindas-tindasnya. Iya lagi. kayak nggak ada kebebasan. tapi bumi. Siapa yang menjadi rekor? Apalagi ibunya dia. Jahat banget. Tapi nggak jahat gimana ya? Keren banget lah. Dia berani banget. Belanda. Orang Belandanya jadi kayak tunduk gitu ya sama dia. Beruntung sekali mimpi aku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Oke, filmnya udah selesai nih. Aku mau ngasih pertanyaan ke kalian. Nah, menurut kalian apa pesan utama yang paling terasa setelah menonton Bumi Manusia ini? Halo, mungkin aku juga akan jawab ya pertanyaan kakaknya ya. Kalau aku pesan dari yang aku tonton dari Bumi Manusia itu sendiri tuh kayak perjuangan manusia melawan ketidakadilan sih kak. Jadi kayak Indonesia tuh mengalami ketidakadilan banget. Aku nggak bisa bayangin sih kak, kayak aku di posisi mereka sih kayak gitu. Apalagi kayak lewat karakter Minke gitu guys. Kayak apa ya? Dia tuh apa sih kayak pribumi tapi itu punya pendidikan sama kayak pemikirannya tuh kritis banget. Nah dengan pemikiran kritisnya dari Minke itu tadi tuh kayak dia tuh kayak bisa membuat perubahan gitu loh antara pribumi dan orang Londo ya kalau kita lihat tadi di filmnya ya gitu. Terus kemudian juga aku juga ngeliat kayak kisah percintaan nih antara siapa tadi Minke sama Analyze ya, yang kayak sumpah mengharukan banget sih, kayak ketulusan mereka berdua tuh kayak apa ya, feelnya tuh dapet sih kalau dari aku sih, kayak oh my god gitu gitu sih. Tapi walaupun akhirnya tuh agak menyedihkan gak sih, kayak iya sih Terpisah ya. iya makanya kayak oh my god gitu sih. Kalau dari aku cukup gitu sih, singkat aja sih. Mungkin kalau dari Kak Hikmah sendiri? Oke, kalau dari aku ya kak, setelah nonton film ini tadi, aku ngerasa itu pesan yang paling utama yang bisa aku tangkap itu benar banget kata Kak Devinta tadi, bahwa
ketidakadilan kolonial dan pentingnya pendidikan Kak di untuk melawan penindasan gitu Kak. Terus aku ngerasa juga bahwa di film ini itu juga menegaskan bahwa keberanian lalu intelektual juga dan martabat seseorang itu nggak hanya ditentukan sama status sosialnya, lalu dari garis keturunannya juga dan juga warna kulit atau apapun itu, tapi dari kesadaran masing-masing gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Kak Maila gimana? Oke, kalau dari aku nih, pesan utama yang bisa diambil dari film ini itu sebenarnya dari zaman kolonial Belanda itu sebenarnya ada dampak untuk bangsa Indonesia sendiri. Nah, contohnya itu Minke itu tadi, dia melahirkan pemuda yang memang berpikir kritis dan juga pemuda yang berani melawan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ini, film ini tuh sangat menegaskan sekali kalau perubahan sosial itu berangkat dari diri kita sendiri, dari pribadi manusia. Kayak kita tuh harus berani gitu untuk menolak ketidakadilan dan juga apa ya, intinya tuh kita harus melawan hal yang nggak benar gitu. Meskipun kita tahu konsekuensinya tuh besar. Kayak si Minke ini tadi itu kan dia kayak berani banget gitu melawan kolonial Belanda, dan dia kan dari golongan yang pada saat itu memang pribumi. Nah, jadi memang keberanian Minke ini bener-bener suatu, menurut aku, sesuatu hal yang banget sih ya, kayak menjadi pesan utama banget lah buat penonton, supaya nanti harus ada lah generasi yang seperti Minke lagi ini. Dia berani banget menjadi bebas gitu. Iya, berani menyuarakan sih Kak ya. Berani banget. Mungkin dari kita bertiga itu aja sih Kak. Oke, nah lanjut ya ke pertanyaan kedua ini. Apa cerita tentang kolonialisme ini relevan dengan kondisi saat ini yang ada di Indonesia? Oke, mungkin dari aku dulu. Ya boleh. Oke. Kalau dari kolonialisme film ini tuh relevan atau enggak sih? Kalau kata aku sangat relevan ya. Karena kolonialisme dalam film ini tuh memang bersifat historis banget gitu. Kayak menempel lah di benak kita gitu. Dan benak, khususnya benak semua orang yang menonton gak sih Kak? Iya dong, pasti. Nah, terus kayak sebenarnya zaman sekarang ini tuh masih ada gitu menurut aku penjajahan yang masih bentuk modern gitu. Kerasa nggak sih? Iya sih, tapi nggak kelihatan gitu kan Kak? Iya, nggak kasat mata. Nah, sebenarnya kita itu juga harusnya bisa menjadi Minke versi modern gitu ya. Iya kan? Yang bisa menyuarakan. Bener banget. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang tuh diskriminasi juga masih ada sebenarnya. Cuman memang tidak sebrutal yang kemarin gini ya, contohnya kayak di film Minke ini gitu. Kalau aku sih itu aja sih. Mungkin ada yang mau lagi melanjutkan? Siapa dulu? Kamu dulu aja nggak apa-apa Kak. Oke, hampir mirip sih sama Kak Maila tadi. Kalau misalnya hal ini tuh masih relevan banget sih di kehidupan kita yang saat ini. Walaupun penjajahan fisik itu udah nggak ada ya Kak untuk sekarang ini, tapi sisa-sisa pola pikirnya itu masih ada di sekarang ini. Masih ada ketidakadilan hukum yang sekarang masih terrealisasikan, masih banyak terjadi. Terus diskriminasi juga, terus perbedaan kelas juga masih banyak. Itu aja sih Kak dari aku. Bagus sih ya. Mungkin kalau dari aku cuma ya kalau dari aku ya menurut aku juga relevan ya, walaupun di kondisi saat ini tuh kayak bentuknya yang berbeda, benar kata Kamaila tadi gitu. Kayak di masa sekarang tuh tidak ada kolonialisme kan, tetapi itu bentuknya beda, kayak yang berkuasa lebih lebih kayak melakukan penindasan. Iya, melakukan penindasan itu sih Kak. Kalau di zaman sekarang ya, kayak yang kaya lebih kayak bener-bener gitulah ya, kayak nggak tahu aja gitulah pokoknya. Nah, kayak
walaupun di zaman sekarang tuh akses pendidikan udah lancar sih, walaupun di tempat-tempat terkecil gitu masih belum bisa sih. Jadi kayak agak mirip tapi nggak mirip gitu sih kalau menurut aku sih. Benar-benar. Iya kan, kalau Karena zamannya udah beda. iya, jadi intinya tuh kayak masih relevan, tetapi kondisinya tuh sudah berbeda gitu sih kak. Itu sih kayak menurut aku singkat aja sih. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi, nah dari bagian mana sih yang menurut kalian itu paling menyentuh dan membekas gitu di kalian, dan kenapa sih? Nah gitu. Ya. Mulai dari siapa nih? Dari aku dulu. Boleh. Oke. Aku dulu. Menurut aku sih ya, menurut aku sih kayak bagian yang menyentuh ya dari aku ya, itu tuh kayak saat Minke merelakan Alice pergi ke Belanda itu sih, kayak nyes banget sih menurutku. Kayak adegannya tuh kayak bukan perpisahan antara kayak dua orang gitu yang saling mencintai, tetapi kayak gambaran betapa kuatnya sistem pemerintahan di zaman saat itu yang bisa memisahkan kedua orang yang mencintai itu tadi. Kayak gimana ya, dimana kayak Minke yang cerdas kayak gitu aja bisa kalah gitu loh sama pemerintahan di zaman dulu gitu. Jadi dia harus merelakan Annelies pergi ke Belanda gitu. Walaupun ya mungkin film ini termasuk sad ending mungkin ya kayak gitu sih. Kalau menurut aku ini sad ending tapi nggak sad ending banget lah. Itu sih, sedih sih. Kalau aku bagian menyentuhnya itu sih. Kalau Kak Hikmah mungkin Oke, kalau dari aku hampir sama sih sama Kak Devinta tadi. Bagian yang paling menyentuh itu waktu Annelies itu dipaksa untuk berangkat ke Belanda nih Kak. Karena adegan perpisahan itu kayak melihatkan banget nih kejamnya sistem kolonial. Jadinya mereka itu kayak dipaksa untuk berpisah gitu. Jadinya aku nggak ngelihat adanya kemanusiaan gitu Kak, dan peduli pada cinta gitu. Kayak sedih sih. Kalau dari Kak Malila? Kayaknya ini part yang nyentuh juga nih banget, itu yang adegan waktu Annelies sama Minke ini tuh kayak secara paksa gitu loh harus berpisah. Itu nyes banget sih jujur, karena kayak ibaratnya kalian udah berjuang mati-matian tapi terus dipisahkan, itu kayak sedih banget. Dan itu menurutku kayak alurnya bener-bener menggambarkan kalau kolonialisme Belanda itu bener-bener berpengaruh banget sampai Iya. ke personal. Iya, betul, sampai betul, bahkan betul. urusan percintaan pun juga Iya, kena betul. gitu ya kan. Terus adegan satu lagi nih yang kayak menurut aku nyes banget, itu waktu ibunya ada di ibunya si Annelies ini itu di pengadilan gitu. Itu kayak kerasa banget keadilan pribumi itu pada saat itu tidak didengarkan gitu. ya betul sih. Dan emang kolonialisme saat itu sangat-sangat kuat, jadi ya kalah gitu. Iya sih, pengaruhnya kuat banget sih di zaman itu ya kolonialisme. Kita nggak tahu ya kalau kita di zaman itu tuh gimana rasanya, itu kayak sekuat apa. Kayaknya kita nggak bakal kuat juga ya kak ya. Tapi bagus sih filmnya juga. Menginspirasi. Iya. Ada yang mau nyimpulkan nggak dari film ini? Siapa nih? Siapa nih? Atau dari aku sendiri? Oh boleh, kalau dari kakaknya. Boleh nih kak, bantu kita buat nyimpulin film Ya, ini. Menurut aku nih ya, film ini tuh menonjolkan pesan tentang perjuangan melawan ketidakadilan dan pentingnya harga diri, bener nggak? Iya sih, bener bener banget sih. Nah, untuk tema kolonialismenya tuh relevan banget dengan kondisi sekarang karena menyentuh isu diskriminasi dan ketimpangan. Terus bagian yang paling menyentuh itu perpisahan Minke dan Annelies Iya. yang menunjukkan betapa kejamnya sistem kolonial terhadap kehidupan pribadi. Ya, sedih sih. Sumpah Sedih banget sih jujur. Sedih banget. Tapi untuk filmnya tuh bagus banget. Rekomendasi banget, karena setahu aku film ini juga ini kan dari buku Iya. Anantatur. Ya itu bukunya bagus banget guys. Kalian harus baca sih, serius. Karena itu bukunya tebel banget dan emang itu Hmm. bobroknya kolonialisme. Iya sih. Dan perlawanan juga sih, keren banget. Wajib nonton filmnya. Mungkin itu aja nggak sih kayak dari kita mungkin ya Iya bener banget. tentang kita nge-review film
Bumi Manusia itu nggak sih? Udah sih, mungkin dari kita cukup sih, kayak filmnya tuh bagus banget dan kita Rating dong, juga kayak wajib nonton. Kalau ada rating dari aku ya 9,5/10 lah ya kak, bagus banget sumpah. Kalau dari aku 9,9/10 nih Oh kak. my god, gede banget. Ini gede-gedean nih ya. Gede-gedean nih. Kalau dari aku 9/10 karena emang plotnya bagus, Iya. terus bagaimana cerita ini berjalan itu Iya. bagus banget sih. Visualnya juga Visualnya bagus bagus banget, pemainnya Editannya. juga keren banget. Oke, actingnya juga keren Ya, banget ya, sih. betul. Keren. Aktor-aktornya keren. Ya. Udah sih dari kita. Mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.